memandang kepada aurat lain. Aurat lain sama ketika aurat orang melaksanakan sholat. Kalau laki-laki antara pusat dan lutut. Kalau perempuan seluruh tubuh kecuali muka dan dua telapak tangan. Jadi orang yang memandikan saja wajib tidak boleh memandang kepada aurat lain tersebut. Walaupun anaghiriha dan sunnah tidak memandang selain daripada aurat. Makanya Bapak Ibu ketika main diletakkan di atas keranda pemandian, itu mainnya ditutup dengan kain seluruh badannya, mulai dari kepalanya sampai kepada ujung kakinya. Apalagi kalau orang yang tidak memandikan. Ini kan kebiasaan kita Bapak Ibu, ini terutama keluarga orang yang terdekat. Dari awal orang memandikan sampai mengakafkan orang yang mengkafankan, itu berkeliling melihat orang mandikan. Karena mayat itu Bapak Ibu hanya ditutup dengan kain yang tipis bagian atas. Kalau kita berkeliling melihat dari samping, ini lawan sedikit saja dan angkat kainnya akan kelihatan aurat. Ini kebiasaan yang telah terjadi, ini kebiasaan yang tidak bagus. Makanya ketika orang memandikan, jangan sampai ada yang mendekat kecuali petugas dan orang yang membantunya. Nah, begitu juga ketika mengkafani mayit, jangan mendekat dulu kecuali petugas. Nanti setelah selesai dibungkus, silahkan keluarga mau mendekat, dibuka sedikit. Silahkan. Nah, jadi usahakan kapan perlu memandikan mayat itu di samping ada tabir, kapan perlu memandikan yang lebih bagus ada ruangan yang ada pintunya. Jadi kita mandikan mayat di dalam kamar misalnya, yang hanya masuk bisa petugas dan orang yang memandikan dan yang membantu. Selain itu tidak dibenarkan untuk masuk. Kenapa? Karena orang yang memandikan saja haram hukumnya memandang kepada aurat mayit, dan sunnah tidak memandang ke selain daripada aurat. Artinya jangan sampai pula nanti memandikan yang ditutup hanya antara pusat dan lutut. Bagian dada, bagian muka itu terbuka. Nah, jadi jangan sampai demikian. Makanya mayat itu ketika dimandikan ditutup dari ujung kepala sampai kaki dengan kain yang tipis. Itu yang pertama. Kemudian selanjutnya yang kedua, yudahu ayyu'id dan ina'an wasi'an dirmani. Itu sunnah menyediakan tempat yang besar atau baskom yang besar yang isinya air. Jadi biasanya orang memandikan itu ada 3 baskom yang besar. Wa yu'idahu amma yuqaddiruhu minal rasyas, dan menjauhkan baskom yang berisi air tadi daripada itu mayit. Supaya apa? Supaya jangan sampai terkena percikan memandikan mayit tersebut. Makanya kalau memandikan mayit di atas keranda pemandian, usahakan minimal baskom yang diletakkan itu sama tingginya. Jangan sampai mayit di atas keranda, baskom diletakkan di sampingnya tidak pada rendah. Ketika kita siram, ini bisa kemasukan air ke dalam baskom kita. Nah, kapan baru kalau bisa lebih tinggi baskom daripada mayitnya tersebut. Supaya apa? Jangan sampai ketika kita menyiram, airnya kembali masuk ke dalam baskom tersebut. Wa'asa bil isti'anati binahwi khutub. Tidak mengapa dibantu mengisi air tersebut dengan seumpama selang. Nah, ini biasanya kalau 3 baskom saja
Jadi kalau yang sempurna memandikan biasanya tidak cukup. Nah, jadi boleh pakai selang ataupun ada yang membantu menambahkan air. Kemudian yang ketiga, yuddabu talyinu maqasidihi ba'da waslihi. Sunnah melemahkan daripada persendian air setelah memandikan. Nah, seperti tangannya dilemahkan bagaimana? Diangkat, diturunkan. Kapan perlu diurut-urut. Kalau kita kebiasaannya Bapak Ibu ketika ada orang meninggal, misalnya malam meninggal, langsung kita letakkan di rumah itu, didiamkan langsung. Padahal tidak seharus demikian. Jadi ketika di rumah itu boleh-boleh saja diuruskan tangan. Kapan perlu nanti agak sering 2 jam kita urut lagi, kita lemaskan lagi tangan, dinaikkan, diturunkan. Supaya apa? Supaya ketika memandikan besok hari mudah memandikan. Tapi kalau langsung dikiamkan, apalagi kalau sudah lama meninggalnya, ini bisa kaku nanti, sulit untuk memandikan. Nah, kapan baru dikasih minyak boleh untuk melemaskan. Nah, jadi nanti ketika memandikan, selesai memandikan dilemaskan lagi. Nah, nanti setelah ditaruh di kapan baru tangannya dikiamkan. Jadi bukan harus dikiamkan dari awal meninggal sampai ketika bungkus. Summa tansibuhu li alla tabtalla aqwahu. Kemudian setelah dimandikan tadi, sunnah dilap air yang ada di badannya. Nah, dilap tentunya pakai handuk. Dilap dari kepala badannya sampai kakinya. Artinya dikeringkan air yang ada pada badannya. Kenapa? Kalau tidak dilap dalam keadaan basah, diletakkan di kain kafan, baru sering basaduha, maka cepat rusaknya kain tersebut. Nah, jadi setelah kering baru nanti dia diangkat. Kemudian yang keempat, yukrahu